Nah, kami sambung sedikit saja mengenai dialog kita atau obrolan kita polemik Paris Fashion Week tahun ini. Ada masih bersama Bung Merdi Siombing, perancang busana atau desainer, juga Bang Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Tapi sebentar lagi kita akan bergabung atau breaking news Kompas TV dengan Kalimantan karena Presiden akan hadir dan camping di sana. Jadi saya mohon maaf, mungkin kita mempersingkat sedikit. Bagian akhir sedikit saja dari Bang Merdi sama Bang Saiful Huda. Kita tahu adalah sebuah kebanggaan apapun itu kalau orang kreatif kita dalam hal ini, terutama fashion, karena kita sedang bicarakan Paris Fashion Week begitu, bisa hadir di 4 Fashion Week-nya dunia. Dan itu nggak mungkin karena sudah terjadi begitu. Nah, Bang Merdi, kalau kita lihat, Bang Merdi nih ya, singkat Bang, kalau kita melihat pemerintah akan menerapkan ke sana, menurut Bang Merdi apa masukan? Siapa nanti yang betul-betul bisa menjadi kuratornya dan mempersiapkan ini semua? Secara mandiri kan pasti Bang Merdi sudah, saya ini etnik, eco-friendly. Nah, saya mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan spesifikasi desain saya. Nah, pemerintah kan belum nih, besar sekali. Itu gimana menyiapkannya? Apa menurut Bang Merdi, masukan yang nanti disampaikan ke Bang Saiful ke pemerintah? Bang Merdi. Nah, ini kan spirit sekarang dunia ini global, ini kolaborasi. Ya. Kalau saya lihat ini kolaborasi antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah kementerian. Karena kalau kita bicara fashion Indonesia, keunikan kita adalah fashion berbasis budaya. Jadi kreatifnya harus berdasarkan budaya, kemudian lingkungan, ramah lingkungan. Itu kekuatan kita sebagai negara yang green dan blue. Tumbuh-tumbuhan itu bisa menghasilkan warna selain inspirasi. Dan juga laut bisa menghasilkan warna. Kita banyak banget ya dari laut itu bisa kita jadikan warna. Dan ini keunikan kita. Jadi saya nggak bicara tentang gimana mau dipatenkan di UNESCO, itu udah pasti. Kita harus kuatkan indikasi geografisnya dulu. Sehingga UNESCO yang datang ke kita, oke, kita bilang, how much you pay for us? Gitu. Kalau sekarang kan kita nggak, kita nge-apply, kita yang diduitin. Nggak gitu. Kalau kita ada kuat indikasi geografi, kita kita condong, kita lihat India. India nggak penting gitu-gitu, tapi mereka persiapkan dari hulu ke hilirnya, bahan bakunya semua. Terus anak-anak muda itu diinkubasi dulu. Jadi dari sekolah diinkubasi, jangan mentang-mentang punya uang terus dia bisa ini, nggak bisa. Kita mau menembus pasar global dengan keunikan kita, dan ini momentum gitu loh. Momentum kalau nggak kita kerjakan sekarang, ya kapan lagi? Nah, ini kolaborasi antara kementerian-kementerian, dan saya titik beratkan. Yang kuat itu harusnya bergandengan tangan adalah ekonomi kreatif dan budaya. Lalu kemudian ada kayak segitiganya, lalu lingkungan hidup. Jadi kekuatan kita, uniqueness kita, strong point kita ada di situ. Kalau kita bicara misalnya yang dibawa ke sana kayak brand apa segala, di sana banyak banget gitu loh. Banyak banget kita lihat, lebih unik apa segala. Terus kalau misalnya ini kan sebuah hilirisasi yang sedikit lagi sampai ke pasar. Tapi prosesnya ini kan mereka harus pergi ke trade show untuk tekstil dulu. Lalu kemudian mereka pilih-pilih itu brand besar, dan dari situ baru mereka kerjasama, baru diproses. Setelah di situ, di atas panggung fashion week itu statement daripada brand tersebut untuk siluetnya, warnanya, tren ke depan, apa segala. Nah, proses ini yang harus kita buat untuk fashion, kekuatan kita adalah fashion budaya. Jadi dirapikan dulu ekosistemnya. Setelah itu baru kita fight ke sana gitu. Saya pikir dari situ. Terima kasih. Baik, terbayang saya. Bang Saiful, ini nggak mudah ingin sampai sekian persen saja dari apa yang tadi disampaikan oleh Bang Merdi. Saya kebayangnya ini, ini kita memang memulai sesuatu dari nol begitu. Tapi mungkin nggak apple to apple ya Bang Merdi, Bang Saiful. Korea bisa kok mempromosikan film-film mereka sedemikian rupa sampai semua dunia kecanduan, termasuk di Indonesia. Bisa, tapi mereka nggak membalik telapak tangan memang. Nah, semangat undang-undangnya sudah ada, peristiwa-peristiwa ini mudah-mudahan menjadi momentum agar kita nggak lagi kedodoran soal mempromosikan apa yang kita sebut sebagai kekayaan kita. Mau seni musik, seni kain atau apa segala macam. Gimana memulainya? Ini udah kelihatan ada semangatnya dari pemerintah. Bisa nggak segitiga, segi 4, segi 5 kalau perlu begitu.
ini akan bisa terjalin. Saya titip di Komisi 10 bisa nih Bang Saiful? Ya sekarang pemerintah memang harus bikin roadmap yang lebih detail. Yes, ya, Dan yang paling utama memang sekali lagi menciptakan ekosistem untuk bertumbuh kembangnya industri kreatif termasuk fashion di Indonesia. Dari 16 subsektor industri kreatif kita, oke, itu memang nggak bisa lagi ditawar. ya, Nah, bagaimana menyeimbangkan ya, antara semangat ingin ada percepatan industrinya lebih bagus dan percepatan bertumbuh kembangnya bagus, tapi saat yang sama tadi Bang Merdi menyampaikan berkali-kali, bagaimana pula kualitas dan mutu industri kreatif kita tetap terjaga. oke, Jadi dua hal ini yang harus beriringan berjalan, jangan sampai promosinya gede-gedean tapi kualitas kita nggak terjaga ya, dengan baik. ya, Itu hanya akan jadi bom waktu saja yang tinggal hilang dan tidak ada kontinuitas. Nah, menjaga ini menurut kami melalui Undang-Undang Ekonomi Kreatif itu adalah pemerintah harus secepatnya menciptakan ekosistem di dalam negeri sendiri, dan itu yang terjadi di Korea Selatan. Oke. Mereka tumbuh cepat. Iya, mereka seperti apa? Kita dikepung sama mereka sekarang karena sedemikian rupa semua tersambung. Pariwisata ke tempat-tempat film dibuat, industri apa? Kita bisa melihat segala sesuatu berkaitan dengan industri film Korea Selatan begitu kira-kira. Tapi mumpung ketemu Bang Merdi nih ya, Bang Merdi. Saya rasa Pengen tanya, kan kita nggak sekali dua kali sebetulnya. Bahkan tahun ini, koreksi saya, di Paris Fashion Week tahun ini, kita punya dua brand. Ada Jewel Rock dan Sensela yang bisa masuk ke event utama. Kira-kira saya menyebutnya gitu. Nah itu mungkin Bang Merdi tahu begitu ya. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa sampai di sana? Dan tanpa nggak perlu gembar-gembor. Mungkin promosinya kurang atau apa. Nggak seperti mohon maaf yang kemarin jadi heboh gitu, Paris Fashion Show during Paris Fashion Week dari 10 brand ini kan lebih gegap gempita di media sosial, bahkan jadi pro dan kontra. Dua brand ini dalam bayangan saya ya, memang mereka nggak perlu lagi gembar-gembor, mereka udah muncul di main event, which is itu media khusus fashion dan buyer, kira-kira begitu ya Bang Merdi. Tapi bagaimana tuh mereka bisa sampai, atau brand-brand perancang-perancang kita, name it lah, seperti Tex Saverio pernah hadir, apa segala macam, itu bagaimana tuh? Mereka kayak diem-diem gitu. Mohon maaf, jangan-jangan nggak ada bantuan juga dari pemerintah sedemikian rupa bagaimana, tapi mereka bisa tembus gitu. Apa yang terjadi tuh, Bang Merdi? Saya rasa kita harus cari agent yang tepat. Oh, jadi gitu. kita lihat agent yang tepat yang benar-benar bisa memastikan kita ada di sana. Gitu. Nah, tentu kita persiapkan ekosistemnya dulu seperti apa yang dimauin ya. Ya. Agen-agen inilah yang harusnya juga bekerja sama sama pemerintah Indonesia, begitu? Sepertinya begitu, begitu. Jadi jangan, pemerintah Indonesia juga harus kita punya intelligent fashion. Karena kita bicara tentang diplomasi fashion itu penting, KBRI disuruh gitu, karena KBRI harus punya intelijennya ketika kita mau masuk ke fashion. Ini bicara fashion diplomasi. Dan kekuatan kita itu sebenarnya Pak Saiful, industri kreatif berbasis budaya yang tidak dipunyai siapapun. Itu ditekankan. Itu nomor satu. Karena kalau kita dengan yang seperti mereka, yang mereka lakukan, aduh kita nothing. Kita nothing gitu loh. Jadi kita harus sadari kekuatan kita apa. Nah, kelemahan kita apa? Kita nggak benerin di lapangan gitu loh. Ketika bicara UKM, sebenarnya udah sadar mereka UKM yang dibawa. UKM kan hanya sekedar mereka buat produknya dari turun-temurun. Nah, kalau di India itu semua orang kreatif, mau yang ngetop, setengah ngetop, sampai yang baru mulai anak sekolah, mereka itu ada di sana untuk kerja nge-develop produk-produk mereka di sana. Plus kemudian pemerintahnya itu memberikan beasiswa kepada anak pengrajin untuk mau jadi desainer, entah desainer tekstil ataupun desainer fashion. Sehingga fashion mereka nomor satu menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kalau saya bilang Indonesia sebagai penduduk yang terbesar nomor 5 di dunia,
Ya. Pasar ini aja digarap gitu loh. Oke. Pasar ini digarap dulu, nggak usah hayal-hayal New York lah, apalah segala. Kita belum nyampe ke sana, belum siap. Market di sini aja dulu kita hajar gitu, karena Indonesia itu masyarakatnya spending money untuk kalau beli-beli produk budaya. Kalau di luar negeri yang pengalaman saya itu kan hanya branding aja gitu. Kalau untuk duit susah. Ya, insight dan masukan yang menarik nih dari Bang Merdi Sihombing ya, Bang Saiful untuk Komisi 10 dan kemudian pemerintah nanti. Nah, dalam rangka tadi kan kita memulai bahwa jangan sampai lagi nih kejadian seperti ini malah jadi kontraproduktif di dalam negeri untuk brand-brand yang kebetulan berangkat ke luar negeri, satu hal. Yang kedua, kita justru muncul, ayo kita bikin roadmap untuk dunia kreatif Indonesia biar pelan tapi pasti, nggak usah buru-buru, tapi benar gitu. Industrinya disiapkan segala sesuatunya, pemerintah harus benar-benar terlibat. Saya nyebutnya political will untuk brand-brand kreatif Indonesia ini harus dimulai. Nah, bisa nih Bang Saiful, kemudian orang-orang yang kasih insight atau masukan seperti Bang Merdi, banyak sekali itu di media sosial, Oscar Lawalata begitu, untuk kemudian diajak ngobrol dulu, jadi pelurunya penuh buat Komisi 10 menjembatani nih pemerintah dengan dunia kreatif. Nah, mudah-mudahan itu bisa terjadi ya setelah kita ngobrol pagi ini, Bang Saiful. Amin. Dan Mas Bayu, saya sebenarnya bermimpi gini loh. Ya. Kenapa mesti harus kita yang pergi ke fashion week yang ada di sana? Kalau dengan fashion industri kreatif berbasis budaya, yaitu fashion culture, kita menjadi pusat di dunia loh. Jadi orang semua kayak negara-negara Asia. Kita udah punya ya Jakarta Fashion Week, tinggal orang mereka yang datang ke sini begitu ya. Nice. Itu mimpi saya begitu. Gitu. Tapi ekosistemnya dirapiin semuanya. Baru mimpi nggak kita tiba-tiba Indonesia sama kayak New York Fashion Week dengan gayanya, gaya mereka tuh yang ready to wear. Kemudian London dengan streetwear, Paris dengan haute couture. Kemudian keluar Indonesia sebagai pusat fashion. Maaf ya, bukan pusat fashion muslim. Yang akhirnya kita nanti jadi semua tempat pembuangan barang-barang Cina. Tapi ketika kita bicara fashion berbasis budaya, Cina semua nggak punya, hanya kita ininya dengan India. Tapi kita lebih kaya banget ketika datang kemari, dia berasimilasi dengan lokal setempat sehingga terjadi sesuatu yang baru. Itu adalah Indonesia. Wah, ide menarik. Iya, ide menarik. Mudah-mudahan Pak Sandi Uno mendengarkan dan habis itu manggil Bang Merdi lah untuk makin diperkuat sama stakeholdernya Jakarta Fashion Week gitu ya, menarik. Nah, Bang Saiful, bisa ya, ini semua pelan tapi pasti arahnya ke sana sebab ini kekuatan sebetulnya bagi Indonesia yang belum tergarap dengan baik. Bang Saiful. Setuju Bang Bayu, kita kolaborasikan. Iya. Oke, nah ini menutup semua obrolan kita. Sudah polemiknya jadi pelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi momentum. Kita titip sama Komisi 10 sama Pak Sandi Uno agar ini bisa menjadi sebuah momentum yang baik bagi Indonesia. Nggak membalik telapak tangan sekali lagi. Ini harus dibangun pelan tapi pasti. Kapan mulainya? Sekarang. Kalau nggak kita jauh nanti lebih tertinggal. Padahal kita punya potensinya. Bang Merdi Sihombing, senang ngobrol dengan Anda. Terima kasih. Saiful Huda, terima kasih untuk cerita-cerita fact finding mengenai polemik ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat. Itu perbincangan kami mengenai polemik Paris Fashion Week yang beberapa hari kemarin sempat mengemuka jadi trending Paris Fashion Week-nya di Indonesia melalui media sosial. Dan setelah ini kami akan hadirkan lagi beberapa informasi dan kemungkinan untuk menuju ke Kalimantan melihat kedatangan Presiden di lokasi camping di IKN di Kalimantan. Kami akan tetap bersama Anda usai jeda. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.